Bismillah, perkenalkan nama saya Skandianjo dari kelas 2 SD. Nah, di video kali ini saya akan menerapkan codingan mobile yang mengarah pada pertemuan ke-8 ini, yaitu belajar notifikasi serta menerapkan alarm serta notifnya. Nah, pertama-tama kita akan mengarah yang ke bagian berikutnya, yaitu tugas online saya. Yang pertama, apa fungsi method set priority atau notification comfort priority high ini? Itu yang method set priority ini, yaitu yang bagian berikut ini, set priority. Nah, itu digunakan untuk menetapkan prioritas yang tinggi pada notifikasi yang akan ditampilkan. Dengan prioritas tinggi ini, notifikasi akan muncul lebih mencolok di layar. Bahkan bisa tampil sebagai head-up notification yang melayang di atas aplikasi secara aktif. Sehingga pengguna dapat segera melihat dan merespon notifikasi tersebut. Prioritas ini sangat berguna untuk notifikasi yang dianggap penting seperti pesan masuk, pengingat, atau alarm. Nah, berikutnya adalah yang kedua, apa itu kotlin sintetik. Nah, kotlin sintetik ini itu adalah fitur dari Kotlin Android Extension yang memungkinkan pengembang mengakses komponen UI dari layer XML-nya secara langsung tanpa harus menggunakan metode. Yaitu metodenya yaitu fun view by. Itu dengan fitur ini, ID elemen yang terdapat di layer bisa digunakan langsung di dalam kode Kotlin. Seolah-olah merupakan bagian dari kode tersebut. Meskipun memudahkan, fitur ini memiliki kelemahannya juga dalam hal keamanan. No. Dan telah dinyatakan di preset karena mendorong penggunaan view binding sebagai alternatif yang lebih aman dan fleksibel. Nah, yang ketiga adalah apa fungsi pending intent pada kode pelanggan ini. Seperti berikut, pending intentnya uh, itu berfungsi untuk menunda pelaksanaan suatu intent sampai terjadi aksi tertentu, seperti saat pengguna mengetuk notifikasi. Pending intent bertindak sebagai pembungkus dari set intent pastinya yang akan dijalankan oleh sistem masa mendatang atas nama aplikasi, meskipun aplikasi tidak sedang aktif. Dalam notifikasi, pending item ini biasanya digunakan untuk membuka activity atau menjalankan aksinya tertentu ketika notifikasinya diinteraksikan oleh pengguna. Nah, selanjutnya kita akan mengarah pada yang bagian codingannya. Yang bagian pertama itu akan mengarah pada berikut ini. Nah, sini berikutnya adalah codingan tampilan. Codingan pertama yang bagian untuk belajar notifikasi atau set alarmnya atau pertemuan ke-8-nya. Nah, yang pertama-tama di sini ada class mCompare itu untuk mendeklarasikan class activity-nya sebagai turunan dari mCompact activity-nya yang merupakan activity utama aplikasi ini. Lalu yang kedua sini private plugin untuk mendeklarasikan variabel untuk view binding yang akan menghubungkan kode dengan elemen layer activity main-nya atau XML. Nah, di sini ada beberapa file, yaitu channel ID, name, sama notification, itu untuk mendefinisikan konstanta untuk ID channelnya, ya, untuk setiap notifikasinya. Lalu di sini ada override fun, itu untuk fungsinya untuk memanggil saat activity pertama kali dibuat. Di sini juga dilakukan inisialisasi, secara layer, notifikasi, dan sebagainya. Lalu di sini ada binding activity, itu untuk menghubungkan layer XML-nya dengan kode Kotlin menggunakan view binding agar bisa mengakses elemennya. Lalu di sini ada buat notifikasi itu untuk kayak membuat notifikasi channelnya untuk jika perangkat menjalankan Android-nya nanti di Android Studio. Dan sini berikutnya adalah file intent itu untuk membuat intent untuk membuka main activity-nya saat notifikasi ditekan. Lalu di sini ada file berbagai macam yaitu pending intent, address, sama get pendingnya. Itu membuat pending intent menggunakan text step builder yang menjaga urutan step jika pengguna membuka activity dari notifikasinya. Lalu di sini file notification itu
notification compact beda itu membuat objek notifikasi judul, isi, icon, prioritas tinggi, dan pending intentnya bisa tuh untuk dijalankan. Lalu di sini ada file notification manager itu untuk mengambil instant notification manager compact untuk menampilkan notifikasinya. Lalu sini ada binding detail notif, so, itu sana yang dijalankan saat tombol ditekan. Berarti jika permission notifikasi diberikan, maka notifikasinya akan dikirim. Nah, jika tidak terjadi seperti itu, maka akan terjadi error juga atau dibatalkan. Yang berikutnya sini notification manager itu untuk mengirimkan notifikasi ke sistem yang ditampilkan. Lalu berikutnya sini adalah fun buat notifikasi seperti itu fungsinya. Itu untuk membuat notifikasi secara hanya jika Android versi yang ke atas misalnya. Itu digunakan untuk mengelola tampilan dan perilaku notifikasinya juga. Berikutnya di sini ada file channel yang berisi channel ID, name, sama important defaultnya, notifikasi manajernya. Itu untuk membuat channel baru dengan ID yang seperti ini dan dapat disesuaikan dengan warna lampu atau lainnya seperti berikut ini. Nah, berikutnya adalah file manager, yaitu tujuannya itu untuk mendaftarkan channel notifikasi ke sistem agar bisa digunakan untuk menampilkan notifikasinya. Nah, berikutnya ke bagian sini ke tesnya. Nah, sini ada yang perlu kita masukkan yaitu feature view binding, yaitu itu tujuannya itu untuk mengaktifkan view bindingnya pada Android Studio-nya nanti. Yang berikutnya sini layout-nya seperti berikut, yang diterapkan pada layout main activity-nya itu sebuah background serta layout height sama width-nya. Lalu sini button yang dimasukkan itu kirim notif itu sekitar 2000 seperti berikut ini tampilannya. Dan untuk Android manifest-nya seperti berikut ini tampilannya adalah manifest activity dan dikatakan seru juga untuk menjalankannya juga. Nah, untuk main activity-nya akan seperti ini tampilannya. Nah, nanti akan terjadi sebuah pemunculan sebuah kirim notif. Nah, jika kita menekan pada sini nanti akan muncul sebuah notif kalau kita melanjutkan atau menjalankan emulatornya seperti ini. Nah, di sini saya akan skip karena sebuah kendala pada emulator juga, maka saat memasuk di bagian ini tidak dapat dimasukinya. Jadi saya akan menampilkan sampai sini saja tampilannya. Nah, berikutnya adalah yang bagian set alarmnya. Nah, berikut adalah bagian tampilan codingan yang berikutnya atau yang kedua. Nah, pertama-tama kita mengarahkan backgate. Nah, di sini jangan lupa untuk menerapkan build features, view bindingnya tuh, agar bisa menerapkan view bindingnya nanti di Android. Nah, berikutnya ini adalah implementation IOCAN Notify sama Jack Watton ini. Itu untuk menambahkannya pada bagian versi Android ini. Yang bagian notify ini digunakan untuk membuat dan mengelola notifikasi Android-nya dengan cara yang lebih ringkas. Dan Jack Watton ini itu menambahkan library timer-nya, yaitu library login yang lebih ringan dan lebih fleksibel. Nah, berikutnya di sini ada bagian themes atau value-nya. Di colors kita menggunakan black and white. Lalu di sini ada strings-nya, kita string bernama judul. Pertama itu add name, aplikasi alarm itu judul, set alarm, lalu set alarm belang seperti berikut, set alarm belang. Nah, di sini bagian activity lainnya yang di sini diterapkan untuk tampilannya itu seperti berikut ini, dengan background yang ada memiliki gambarnya nanti. Sini weight height-nya dan main activity-nya. Lalu sini tampilan gambarnya seperti berikut ini. Lalu sini ada text view-nya beserta dengan fungsi-fungsinya. Lalu sini ada button, ada 2 button di depan sini. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya di sini di bagian drawable, sini kita menerapkan ada 2 foto yaitu alarm dan fitur untuk bagian penampilan bagian activity menu.
Nah, berikutnya di sini adalah banyak. Di sini yang pertama-tama di sini adalah random util. Di sini yang pertama objek random util itu untuk menghasilkan nilai integer acak seperti itu. Nah, biasanya sebenarnya ada variabel itu atomic integer digunakan untuk menjamin operasi inkrementasi yang safe-nya. Itu habis itu ada fungsi random in itu untuk mengembalikan angka acak berbasis waktu dengan menjumlahkan nilai sig berikut ini, nilai sig serta nilai sistem. Nah, kedua ini akan menghasilkan angka yang berbeda apabila akan kita melakukan pemanggilan yang secara setiap kali atau terus menerus. Nah, berikutnya sini adalah konstan pertama dulu. Nah, sini bagian konstan itu berisi objek konstan serta konstans seperti buku ini. Yang bagian objek konstan ini itu untuk digunakan menyimpan konstanta global dalam aplikasi. Nah, sini yang ada isinya itu konstans itu untuk sebagai key untuk mengirim datanya. Lalu yang berikutnya set start itu untuk menyimpan stringnya dengan lalu sebuah menanda aksi penyetelan alarm secara sekali saja. Lalu berikutnya sini ada control action itu digunakan untuk menandai aksinya penyetelan alarm secara berulang-ulang secara tepat juga. Nah, di sini ada belajar alarm manager sebagai kelasnya untuk bisa dijalankan nanti. Terus ini alarm service. Nah, bagian alarm service ini ada private-nya alarm manager serta set alarm skala seperti berikut ini. Untuk yang bagian set alarm. Terus ini ada set alarm berulang. Seperti ini tampilan codingannya supaya bisa itu menjalankan bagian set alarm berulang serta set alarm skala juga nanti. Terus ini ada private file-nya itu get pending intern untuk mengaktifkannya. Lalu di sini ada private file-nya set alarm. Nah, di sini ada set alarm itu jika dengan berisi alarm manager juga. Jika berhasil maka akan diterapkan, dan jika tidak maka alarm manajernya akan menerapkan alarm manager time image sama pending internnya yaitu dengan cara set add sub. Di sini ada private fund, nah seperti berikut. Lalu ada receiver, sini seperti berikut ada wallet fund dengan filenya. Sini ada buat notifikasi dengan title sama alarm nyala pada pukul sesuai yang dimasukkan atau diterapkan nanti pada tampilannya. Lalu sini ada private fund, set alarm berulangnya. Nanti pasang alarm nanti akan muncul notifikasinya juga. Sini ada private fund-nya juga, yaitu konversi tanggalnya itu date sama year-nya nanti diterapkan. Nah, berikutnya sebenarnya adalah main activity-nya. Nah, seperti yang pertama-tama sih class activity-nya itu menangkan in file-nya itu activity main binding alarm service serta sini ada umbrella file itu support on-nya seperti berikut ini binding-nya serta menangkan alarm service set alarm skala serta set berulang-ulang. Nah, sini private fund-nya itu berikutnya ada kalender instannya itu nanti menandakan main activity yaitu bagian tahun, bulan sama harinya itu nanti pada bagian itu alarmnya. Habis itu nanti menandakan jam, menit, serta ada sebuah kalender nanti harus untuk ditampilkan pada tampilannya. Terus ini ada this, date, calendar, year, month, sama day of month. Nah, seperti itu. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya akan terjadi seperti ini. Jadi saya akan menaikkan saja. Jadi saya akan lampaui sebentar. Nah, seperti ini tampilannya jika mengarah ke emulator. Nah, kalau misalnya kita klik salah satu ini, saya alhamdulillah. Tunggu saja. Nah, nanti muncul sebuah kalender yang seperti diterapkan tadi di main activity-nya. Lalu kita klik salah satunya. Lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul sebuah jam seperti ini. Nah, nanti akan diatur lagi mau jam berapa menit aja. Lalu tekan OK. Nanti setelah itu nanti akan muncul di bagian notifnya di bagian atas ini nanti.
Nah, di sini nanti akan muncul sebuah notif di atas sini. Nah, di sini saya tidak menyalakan karena ada sebuah kendala pada bagian codingannya sehingga tidak akan tertampil, nanti akan keluar. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan serta menyiapkan pada codingan ini dan tampilannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kejanggalan untuk penampilannya juga. Terima kasih dan sampai jumpa ke pertemuan berikutnya.